Kalian itu tahu apa tentang Indah Permatasari sama Brekele? Saya dia membisu. Mobil-mobil bekas, rumah masih cicil. Apalagi tukang sandan ten, tukang sidan hir. Du. Kabar terbaru datang dari keluarga selebriti yang lagi-lagi bikin heboh. Ibunda dari Indah Permatasari. Ya, siapa lagi kalau bukan Nursha? Setelah sempat adem ayem dan mereda konfliknya karena sang anak, ternyata kini ia kembali panas lagi. Bahkan bukan hanya sekedar panas, tapi sampai mengamuk dan membongkar aib anak dan menantunya, Arie Kriting. Ngoceh, ngomel, ngamuk, mungkin udah jadi makanan sehari-hari bagi Nursha ketika mengingat anaknya. Padahal Indah dan Arie adem ayem aja kok. Apalagi sih yang bikin Nursha ngamuk di media sosial? Hubungan antara Indah Permatasari dengan ibunya, Nursha, memang sudah lama renggang. Sejak awal, Nursha memang tidak pernah menyetujui hubungan Indah dengan Arie Kriting. Bahkan ketika mereka menikah, Nursha menolak hadir. Perseteruan itu berlangsung bertahun-tahun, kadang mereda, kadang kembali meledak. Namun belakangan, publik sempat melihat kondisi agak lebih tenang. Indah sibuk dengan karir dan rumah tangganya bersama Arie, sementara Nursha pun jarang membuat pernyataan kontroversial. Tapi siapa sangka, minggu ini semuanya kembali pecah. Dalam sebuah unggahan dan juga pernyataan di media, Nursha kembali mengungkit masa lalu Indah yang sejak 2018 sudah mengalami perubahan sikap. Ia meyakini bahwa ada pihak lain yang berperan besar dalam perubahan anaknya itu. Hai, Indah Permatasari. Dari 2018, 2019, 2020. Saya ngomong dulu ya. Saya ngomong dulu 2018 pulang dari syuting Bayuwangi. Saya sudah tidak bisa lagi antar kau. Tapi itu saya terima. Terus itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kau nggak bisa lagi dinasihatin. Sampai saya bermohon di bawah tempat tidurmu. Kau lompat-lompat di atas tempat tidur. Sampai kau cakar-cakar pinggang. Sampai kau cakar-cakar itu kepalamu. Saya bermohon begini. Tapi kau tidak mau dengar. Saya bermohon jangan keluar malam, jangan keluar malam, jangan keluar malam. Pergi pagi, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Syuting pun tidak mau diantar sama saya, tapi itu ku terima. Singkat cerita lagi, berbulan-bulan lagi, 2019, awal 2019, saya pulang sama suamiku, sama anakku yang kecil. Saya pulang. Saya tidak mau lagi datang di Jakarta. Saya mau tinggal di Makassar. Tapi kau minta lagi untuk datang di sini. Karena kau tidak bisa lagi diatur. Tidak pernah saya sekata pun dari Makassar kau yang belikan tiket untuk tinggal lagi di Jakarta. Itu pun saya tidak ngomong apa-apa. Kau syuting tidak bisa lagi diantar sama saya terima. 2019 awal. Sudah itu lama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan 2019. Rumah yang kau sewa 40 juta, 50 juta 1 tahun. Kau tinggalin tidak? Lagi-lagi Nursha menuding Arie Kriting telah mengelabui Indah Permatasari. Menurutnya, Arie yang membuat Indah jadi tidak lagi sayang dengan ibunya. Bahkan dengan tegas ia mengatakan kalau Indah saat ini hidup dalam pengelabuan yang dilakukan oleh Arie. Kau kelayapan sama Kriting Brekele itu. Tidak pernah saya gubris. Karena kau tidak bisa lagi diurus sama saya. Tuh. Sudah itu, kau sewa lagi apartemen. Kau tidak kasih tahu saya, tidak apa-apa. 2019.
Itu pun tidak saya ngomong-ngomong kepada siapapun, kepada keluargaku, tidak. Saya diam karena saya sudah dikasih tahu sama Pak Kiai di Rumpin. Coba, anakmu itu sudah lupa ingatan karena dikasih mandi sama air nas. Ra. Nih. Sama laki-laki. Tuh. Tapi saya diam lagi. Kau kelayapan kemana-mana. Selama kau sewa apartemen tidak pernah saya ngomong ada set. Sampai kau minta kawin pun tidak pernah saya ngomong. Cuma saya bilang, kalaupun dia mau minta izin sama saya, adakan pengajian di rumah. Kau bilang tidak mau, oke. Kupasrahkan. Tidak pernah saya bilang begini begitu. 2018, 2019 sampai kau kawin tidak ada saya ngomong apa-apa. Karena kau tidak bisa diurus. Saya sudah pasrah. Ngerti tidak? Kalian itu tahu apa tentang Indah Permatasari sama Brekele? Saya dia membisu. Sampai dia kawin. Terus 1 hari sebelum kawin dia, saya sudah tahu tempatnya. Saya sudah tahu jamnya. Saya sudah tahu harinya. Asar di sini nih, di kamar saya ini. Dia minta izin. Saya bilang saya bisa izin. Tapi ada kan pengajian di rumah saya. Dia mengamuk. Kata-kata yang dilontarkan Nursyah itu jelas bukan kalimat yang ringan. Karena bagi banyak orang, hubungan rumah tangga Indah dan Ari terlihat harmonis dan sederhana. Tapi di mata Nursyah, itu semua hanyalah topeng. Ia percaya anaknya sudah termakan bujuk rayu yang membuatnya jauh dari keluarga, khususnya sang ibu. Apalagi, Nursyah juga sampai mewanti-wanti dan mengancam Indah kalau ia sedang dalam bahaya pengelabuan Ari Keriting. Indah Permatasari, ada Allah yang dengar. Saya habis sholat asar. Besoknya kau kawin. Saya sudah tahu tempatnya, tapi saya tidak mengamuk-ngamuk. Kau minta permisi, restu katanya. Saya kasih restu. Tapi saya bilang, adakan pengajian di rumah, tapi kau menolak. Terus begitu, sorenya kau pergi. Besoknya kau kawin. Tidak pernah saya ngomong. Tidak pernah saya mengamuk-mengamuk. Tapi datang semua TV-TV datang di sini. Karena rumahku tidak ada pagar. Terbuka. Pagarnya pagar bambu. Pintu tidak ada. Datang semua TV. Saya cuma ngomong, biarkan. Karena kau itu sudah diselimuti sama jin dan setan. Ngerti tidak kalian? Saya ini tidak seperti ibu-ibu yang lain, banyak ngomong. Tapi kalau saya di kebenaran saya pegang. Camkan itu. Tak berhenti sampai di situ, Nursyah juga membongkar aib soal harta benda yang dimiliki Indah dan Ari. Ia menyebut dengan nada menyindir bahwa mobil yang dipakai keduanya hanyalah mobil bekas. Ia juga mengungkap bahwa rumah yang ditempati pasangan ini masih berstatus cicilan. Dengan nada yang cukup pedas, Nursyah bahkan mengatakan kalau dirinya tidak level dengan semua itu. Ini saya mau cemburu sama dia, mau iri sama dia. Mobil-mobil bekas, rumah masih cicil. Apalagi tukang sandan ten, tukang si dan hir. Mau iri. Nggak level. Pernyataan Nursyah ini langsung viral di media sosial. Banyak netizen yang merasa miris dengan kondisi hubungan ibu dan anak yang semakin renggang. Sudah bertahun-tahun, dari mulai Indah pacaran, menikah, bahkan sampai punya anak dengan Ari, Nursyah masih saja tidak melunak hatinya. Konflik keluarga seperti ini memang selalu menyorot perhatian. Di satu sisi,
Kita melihat kasih seorang ibu yang mungkin merasa kehilangan kedekatan dengan anaknya. Di sisi lain, ada anak yang berusaha melindungi rumah tangganya dari drama yang terus muncul. Apapun yang terjadi, kita sebagai publik tentu berharap masalah ini bisa berakhir dengan damai. Karena bagaimanapun, hubungan darah antara ibu dan anak tidak bisa diputuskan oleh apapun. Bagaimana menurut kamu? Apakah pernyataan Nursyah kali ini memang bisa dimaklumi? Atau justru semakin memperkeruh keadaan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.